sekarang ke arah visi terlebih dahulu. Opsi yang paling mahal sekarang untuk Anarkil kemana nih Om? Sebenarnya tadi baca ada kalian yang lepas kalau bisa dicek dulu gak apa-apa karena pilihan untuk assassin yang lain-lain ini bisa ditangkap kalian yang sedikit juga karena dari tadi kita punya ya dari kata sebelumnya juga kalian ini adalah payung karena cukup sulit kan untuk bisa benar dari sistem dan sekarang kebetulan terlepas juga dan ini juga sekaligus agak sedikit menutup untuk assassin atau jelas-jelas yang sering dipakai oleh lawan-lawan yang Nah, tapi memang masih akan ada beberapa follow up dari segi first damage. Dari kemarin sebenarnya kita masih menantikan Bad Six yang belum muncul juga. Tapi kalau untuk tim Liquid ID, dua opsi pertama mereka ini juga bisa dilengkapi dengan opsi-opsi XP lane yang cukup banyak. Kita melihat Ayus yang juga sudah terbuka dan akan ditemani dengan Parshan. Gue tipikal hero yang menurut aku sangat kuat untuk melakukan counter setup. Karena kan dengan hadiah kalian dia bakal banyak inisiasi tim fight dadakan ya. Iya. Dan kayak Parshannya juga lumayan. Selain memang adalah hero nyaman banget di HCL, juga kayak nutupin lagi nih Ararku biar bisa tidak terlalu berjalan lah dari bagaimana setup lane-nya. Kayaknya kan biasanya kalau nggak combo sama god lane, kombonya sama midnya ya kalian yang lumayan banyak yang akhirnya kita lihat juga Om. Ya, bisa adanya damage follow up ya pada sudah muslim udah dinilai oleh kita ini. Sekarang apakah yang bisa nih mau dipakai dengan Junes juga? Skip aja buat bisa. Dan Freddy, alright. Bersama dengan Giv untuk memerangkap Povius nanti. Ada tim fight besar yang akan dilakukan. Tapi sejauh ini kalian yang punya partner. Buat laner kan nanti Matrix yang punya partner. Kalian. Kita masih menunggu nanti di second pick atau di second band phase nanti untuk Ararkil di Liquid Eye. Karena munculnya Freddy ini agak sedikit menutup juga penggunaan dari assassin yang ini. Ya, aku setuju sih. Pilihannya sekarang udah mulai dilimitasi lagi. Tapi kalau ngomongin opsi ke arah jungle juga Lily juga arah Akai, yang penting kombonya dulu sih. Dan kombonya harusnya dilengkapi Matilda. Ini sangat nyaman seharusnya. Dan ini juga salah satu hero nyaman dari seorang ini. Tapi itu dia, min satu partner yang tadi kita cari, kalian kira sama siapa geraknya. Dan Beatrixnya udah langsung ditutup, menyisakan opsi yang lumayan terbatas kalau ngomongin burst damage di area selesai deh Om. Ya, dan Ararkil mereka mungkin ya harus menutup Xbox Matilda. Salah satu kombinasi yang sering dibawa ke Liquid ID dari season 14. Alpha juga demikian, fighter. Dan itu adalah hero yang memang bisa menang kontes di objektif dan juga memang bisa memberikan damage yang besar sedikit. Tapi partner dari kalian kan Giv gold laner yang mungkin akan menjadi penentu juga untuk Ararkil siapa yang akan bisa mundur setelah ada satu hero yang diangkat dengan 100 lane. Dan last band untuk tim Liquid ID. Cara soal gold laner satu lagi sebenarnya bisa berskop ya. Tapi berarti kaliannya ini lebih diproyeksikan hanya untuk menangkap tanpa adanya mungkin pick of power dari dia sendiri. Gimana ya? Agak dilema ya kalau misalnya bawa typical DPS lagi agak berat buat Kale ya. Meskipun memang burst damage dari karena secara rutin tadi kita cari gak ada yang bisa kasih burst damage sekuat Matrix. Jadi akan dibiarkan terlepas aja beberapa opsi tersebut. Dan masih ada yang bisa diambil juga kan sama Liquid ID kalau misalnya mereka khawatir dengan Skypiers dari Ranger misalnya. Dan pasti juga salah satu hero cukup nyaman dari seorang Kabuki. Tapi kalau untuk Ararkil, wah udah berasa sisi fighter ataupun ke arah lane jungle-nya. Dan yang salah satunya yang mungkin masih bisa dibawakan meskipun bukan tactical yang ini. Dan di sana untuk bisa ditutup juga Om. Menarik sampai karena kita belum pernah melihat Hanzo sebagai channel juga tadi ya mungkin ada data lebih yang dari kali Ararkil sehingga Hanzo nya menjadi band karena Hanzo bisa sedikit memperlambat jalur farming dari Freddy sendiri. Jadi opsinya ya Xbox masih ada sekarang
Kalau mau diambil Barat sama Hilda juga sempat jadi kombinasi yang mereka lagi. Oke, tapi hari dulu ya. Cuman kayaknya kalau Hanzo ini lebih menarik data yang kemarin kita melihat tim Liquid ID pada saat membawa nama timnas Indonesia di ISF Qualifier. Itu ada referensi juga untuk Joe bermain dengan Zonya. Tapi pertanyaannya tadi untuk karakter siapakah yang akan menjadi fokus? Ternyata langsung membongkar hari itu ada Esmeralda yang biasanya ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Phobias dan bahkan untuk Haritnya Nebet. Wah, jelas ya, karena setiap kill bisa dimakan dengan cukup baik oleh Esmeralda. Tapi ada kombinasi juga yang nanti bisa muncul bersamaan dengan suara Yem. Tinggal satu pilihan terakhir dari tim Liquid ID untuk melengkapi power yang mereka bawakan di area jungle-nya. Ini sebenarnya kalau misalnya pengen ambil ke arah yang beda lagi, mesti tadi ya ada Expert, ada AI. Karena secara output damage sepertinya sudah lumayan cukup secara visual terutama. Dan ya Expert yang menjadi pilihan benar-benar dari Liquid ID. Sebenarnya jadi draft yang sangat solid menurutku buat tim Liquid ID. Ya, sangat solid ya, tapi memang sangat terbaca juga sebenarnya. Kayak pilihan terakhir untuk berpartner dengan Matilda ya. Bersama mungkin kita akan ada Xbox dan ya Xbox adalah salah satu yang cukup solid karena bisa punya last stand itu untuk berduel nanti dengan Underground Division. Tapi Esmeralda ini seakan-akan juga menjawab begitu banyak hero-hero yang bukan kayak dari Matilda yang bisa memberikan efek shield, dari Harat juga atau bahkan dengan Phobias bisa menjadi efek Yes, karena kita akan melihat bagaimana impact point sebenarnya untuk Haraki Hoshi mampukah tim Liquid berhasil untuk bisa mendapatkan setidaknya satu kemenangan terlebih dahulu dan merubah sebuah hal yang sedang mereka hadapi di klasemen sementara dan kita semua game kedua match kedua di hari ini. Let's go to Land of Ini dia untuk game kedua dengan satu poin yang sudah dipegang oleh RRQ. Dan kita juga akan melihat bagaimana performance dari setiap side ini ya. Karena dengan hadirnya Esmeralda, kalau misalnya bisa cukup sustain dan stabil biar early game, dia bisa makan banyak banget. Dia bisa mengadain Phobias ya, dia bisa mengadain juga ke arah Harit dengan Kabuki. Tapi ya dengan cara mereka bisa menangin point-point yang mereka ciptakan. Karena dengan hadirnya kalian tanpa burst damage, kita udah tahu jawabannya. Mereka harus benar-benar 1 sampai initialnya bisa memberikan power DPS antara burst damage ke bawah. jangan lupa dengan 3 qualify juga yang dibawakan dari Liquid ID. Kalau ada yang bisa ditarik masuk ke dalam reward manipulation, Liquid ID akan susah untuk keluar dari tim fight saja. Karena 3 qualify bukan sama sejarah. Tapi lihat tadi dari setnya masih tetap sama seperti Esmeralda dengan menjadi supportnya. Kemarin sempat kalian juga range yang dipakai oleh RRQ dan ada 2 emblem tank yang digunakan oleh Liquid ID. Ini fokus sama Xbox. tapi pergerakan sudah mulai terlihat dan juga rata lane analisnya sudah tidak terlalu banyak terkadang akan strike kali lapasan di ujung belakang kembali dari Joe tidak ada lagi hal yang dilakukan alar kecilnya kecil keberadaan dari XPG yang dimiliki tapi kalau sepertinya sudah mulai diganggu sebuah poin sudah kelihatan dunia Jehan yang masih selamat bisa juga melakukan recall lebih dahulu. Tapi di sisi lain, Turtle-nya sudah mulai melihat free untuk arah karena melihat Joe yang sudah tidak lain. Ada lagi dari kira-kira. Ya, itu dia. Turtle yang berhasil disegel oleh artis setelah perjuangan panjang yang mereka ciptakan. 4 pemain yang berasal mereka pressure dan berapa yang bisa dibilang sangat berharga dari Armfield untuk sejauh ini. Dan ada banyak target buat sekarang ketika mereka udah pegang beberapa yang pertama, mereka juga bisa mulai menguasai area reserve. Kami melihat gara-gara mereka lagi wajar dan menyelamatkan dari api keluar gara-gara ruangan yang kontak dan Joe harusnya akan terkena blok yang diambil oleh Zunesh kali ini. Ya, baik ketika Joe menggunakan White Jungle ini masih belum berhasil untuk sejauh ini. Satu kali liburan belum saja karena bergerak terlalu bebas. Perbedaan level soalnya udah mulai terasa juga karena kedua belah jungler.
mungkin levelnya iya sih, tapi ini lebih ke keberanian hidup juga ya. Karena kita melihat ada strike sama dengan tsunami kan langsung menargetkan menujunya ke si Joe sendiri. Karena Joe memang untuk di early game selama belum punya immortal, ini tidak akan kapan karena ada armor itu pecah. Dia tidak akan punya battle spell untuk bisa melindungi dirinya karena kalau itu bukan flicker seperti kalau memang Xbox-nya bermain di XP lane. Dan Endul Gold sekarang waktu dari early game masih lagi menjadi target dan rare yang poin kill tersebut terbilang kali ini apa yang mau dilakukan tim Liquid ID masih belum optimal untuk membahas keadaan Feeder Isaac-nya dan Ririn masih cukup tenang untuk tidak mengeluarkan keringatnya. Wah, ini benar-benar berbahaya karena area itu juga baru saja terekspor. Kemudian dari area radio harus bisa sampai kembali dengan energi yang lumayan prima. Maka udah waktunya dia dengan gerakan area yang jauhnya benar-benar dipegang dan bahkan personalnya sedang buat dirinya lama-lama dikejar serangan rel menzoning sampai betul-betul di depan inner dan bahkan di rel yang masih memperhatikan takut adalah luar yang baik benar-benar mulai mengejar kawan tersebut. Iya, ini memastikan siapapun yang mencoba untuk mengganggu apa yang mereka perbuat di area turtle harus sampai ke area base harus pulang terjadi karena seorang Jong dan sekarang dengan keunggulan yang udah makin jauh audiensnya juga di angka 83%, jadi ke area itu belum bisa dilakukan. Mengetahui hidup sudah siap juga untuk langsung memberikan serangan dan area follow up yang masih terlalu jauh di arah belakang. Saat ini kita lihat Yuri yang berangkat untuk yang juga kemaharan Mojo. Ya, ini agak ikut jauh ya. Kabuki kali masih punya Purify dan masalahnya Indong menjebak dan Latin saat ini diledakkan oleh John tapi disuai dengan dia satu warrior pada Fletcher tetap untuk menjebak bagaimana Kabuki juga bisa ditumbangkan Winnie pun ikut menghilang double kill diamankan oleh Toy. Sebuah team fight yang lagi-lagi tanpa rencana berhasil dilakukan dan berhasil menguntungkan untuk dari RRQ. Dan sekarang ada auto threat di area mid lane yang begitu mahal harganya yang akan sangat diincar oleh para pemain RRQ demi bisa memperluas jalur invasi mereka. Tapi sejauh ini apa yang harus dilakukan oleh tim Liquid ID? Ya, mungkin mereka harus sedikit lebih sabar ya. Mungkin terutama untuk Joe juga, karena setiap kali ada Joe di barisan depan, Indong ini nggak segan-segan sama sekali, langsung tsunami slam juga. Dan tsunami slam ya sebenarnya ini lebih ke memancing jarak timpet yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Dan sejauh ini itu semuanya sangat-sangat berhasil bagi RRQ juga. Dan kalau kita lihat dari replay yang terjadi juga, ya ketika ada yang diangkat satu timpet langsung di-shot oleh tim Liquid ID dan ketika semuanya maju ke depan, ingat ya, Xbox tanpa ada guiding wheel dan akan bisa kabur kemana-mana dan semuanya terperangkap dan real world revelation juga yang dibuka oleh Riz. Itu adalah bait yang sangat bagus. Area dan semua yang sudah mulai terlihat ya, Feeder Isaac yang tidak menjangkau pemain-pemain dari arah Push yang sedang membuka kendalian turtle-nya terlihat satu buah Purify kembali tertrigger dari Yasiel Wings by Wings memang menyelamatkan diri tapi Perfect Turtle diamankan oleh arah Hiroshi. Ya, dan jujur bagaimana damage dari Riz ini udah mulai kelihatan itu sakit banget termasuk ke arah Yasiel tadi sempat menumbangkan ke arah Kabuki juga dan sekarang dengan Wishing Lantern akan melengkapi lagi output dari seorang Riz. Melihat bagaimana dari tim Liquid ID yang udah mulai terpressure, ada harapan dari segi Parkanya. Memang masih akan ada Feather Ice Strike, area of impact yang lumayan besar. Tapi sepertinya mereka udah harus mulai bermain secara kesatuan, bermain dengan team fight power dan tarik ulur karena mereka bawa Matthew dan sebenarnya di line up mereka. Ini Joe-nya benar-benar bonyok loh. First total juga bukan menjadi milik dari Joe. Tidak banyak kita melihat bagaimana last seri ini dilakukan untuk ofensif. Berkali-kali lah desain paksa dikeluarkan hanya untuk bisa melarikan diri atas kejaran dari Indong. Satu yang aku pengen highlight tentang berapa sering kita melihat dia skill tertinggal jauh.
ini 2.420 dari dua competitor. Wah, Indok Flicker berhasil untuk mendapatkan satu pemain di mana Indoknya pun terjebak di paling depan tadi ada backup yang dilakukan pula dari Aerospray sudah ada pelancang tapi berapa dari atas tidak perhatikan sama sekali poinnya belum hilang. Tapi lagi menuju ke arah fokus yang lainnya lagi dan double kill didapatkan pula oleh Race-nya secara holy defense bottom lane berhasil untuk di-trigger di menit yang ke-8. Bertambah lagi sudah game yang terjadi perbedaan yang sangat signifikan 6.000 keunggulan gold di tangan RRQ karena satu buah team fight yang bisa dibilang terjadi sangat rapi. Indok menjadi indikator yang kita kira dengan 3 Purify akan sangat terhambat tapi ternyata dia membuktikan ada target yang lebih mahal yang bisa dia tarik om. Ya, targetnya namanya Xbox ya atau Joe tadi. Ada gerakan memang tapi bisa dipastikan ya akan langsung pecah. Melihat bagaimana kombinasi di satu game yang begitu banyak yang bisa dimainkan oleh RRQ juga. Dan kalau Joe-nya dia akan tidak sulit tidak ada yang melakukan backup di belakang, udah bisa dipastikan akan kurang secara kuantitas lagi untuk lain. Tapi kalau Joe-nya di backup, real world manipulation ini sudah siap untuk mengurung pemain-pemain tim Liquid ID yang bersiap-siap untuk melakukan team fight-nya. Wah, sampai itu yang cukup baik ya, Purify dari Yaskiel. Memang terlihat, tapi selain juga akhirnya ada board yang bisa didapatkan oleh Zinesh secara free. Perlahan gold lead yang dipegang sama Ararkyoshi semakin bergulir, Nevin. Ya, terus-terusan. Tapi sekarang dengan adanya multiplayer, apakah ini kembali masuk menjadi sebuah team fight yang cukup besar atau hanya sebuah gertakan saja demi bisa ngedapetin inner turret lebih dini sambil menunggu adanya loss dari bagian yang lain. Connect langsung menuju ke arah 3 orang tapi rest melandaikan dan cukup banyak rest yang masih bisa selamat. Ini sudah tidak terhentikan ngomong. Ternyata tidak hanya Aran terjebak dan Aran masih punya seri belum sebelum Aran ternyata dengan waktu yang tidak cukup lama mega kill dikantongi oleh Rim sehingga kali ini dari tim Liquid ID mereka harus mendefense bomb yang akan berjalan di hadapan pemain dengan hanya 4 poin saja. Oh, benar menjadi masalah dari Indok. Dan Kabuki berhasil untuk bisa menilai lagi dan bahkan tanpa adanya Purify yang tertrigger Indok Flicker yang ternyata belum berhasil memiliki inisiatif berlebih lagi dari RRQ Hoshi. Namun masalahnya kali ini dari tim Liquid ID mereka harus menahan gol yang sudah mulai dikawal juga kepala oleh RRQ dan bahkan dan Indok akan menjadi target berikutnya. Oke, sudah mulai disebutkan dari satu gol tadi tapi Zinesh dengan sebuah keren yang begitu meyakinkan Aran masih bisa bertahan diletakkan Trigger langsung saja nih belum ada target yang diinginkan tapi Red membeli waktu begitu lama di lini paling depan shutdown bisa didapatkan oleh Joe. Res benar-benar membeli banyak sekali waktu untuk siapapun itu untuk menyelamatkan Toy, untuk Zinesh memberikan damage atau bahkan sekedar untuk membuat Riz-nya bisa kabur dari area pertempuran. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID dalam masalah yang cukup besar. Lord tadinya yang ada di area top lane dan mereka udah kehilangan baseline di bagian bawah yang ngebuat akan ada tugas tambahan buat mereka untuk fokus ke arah wave yang selanjutnya juga. Ya benar, mereka tinggal kembalinya rest. Terus mereka langsung bisa juga untuk melakukan team fight. Dan setelah itu Windfall sekarang jadi item lagi-lagi nih untuk Toy yang sedikit lebih unggul. Tapi power dari Kabuki ini sebenarnya sudah selesai juga. Meskipun ini typically build dari Harit yang tidak terlalu baru ya. Kayak baru kan ada yang tidak terlalu makanya. Dia agak sedikit berbeda ya. Tapi Kabuki sudah punya kemampuan juga untuk melakukan atau memberikan damage yang besar terhadap RRQ kalau ada tempat yang besar juga. Ya kan leading 7.000 gold sebenarnya ini sudah cukup jauh ke RRQ, tinggal mereka agak sedikit bersabar dulu sekarang jangan sampai dan take off karena ya melihat bagaimana situasi yang terjadi overextend ini seharusnya terjadi di tim buruk untuk RRQ kalau mereka lakukan. Ya, karena emang sebenarnya untuk menahan restnya ini sih yang agak sulit. Secara efek sisi atau efek stats yang dimiliki oleh tim Liquid ID ini semuanya bisa dibilang sangat minor ya. Hanya ada di arah Povius mungkin, dari Tumpuk Tipis, atau sekelingkul dari Midi dan gak dalam waktu yang lama. Jadi ketika kita ngelihat setup sudah mulai dibuka oleh teman-teman RRQ di area Lord, akan sangat berat untuk tim Liquid ID masuk ke area Lordnya. Meskipun memang Purify ready dari 3 pemain, tapi kita tahu bagaimana dari Indok, dia nggak pilih-pilih orang, dia akan coba untuk cari siapapun yang muncul di bagian depan, dan dia akan nge-follow up dengan cepat dengan hadirnya Toy juga yang sekarang pegang banyak banget mobilitas. Dia bawa sprint dan secara emblem juga tadi saya ngebawain banyak banget mobilitas yang akan memaksimalkan lagi power dari RRQ. Ya benar-benar tarik ulur ya, tapi kita melihat dua level difference ini akan menjadi pembeda
Dan lihat bagaimana dari Rest dan juga Reigns ini selalu bisa memberikan poking damage nih. Iqbal sudah mulai lihat, memang menjadi target. Dan lihat bagaimana Winnie-nya pun tak melawan dipegang oleh Rex dan Nore. Mendapatkan jauh dari tabung hijau, masih satu coba untuk membalikan diri, tapi dengan waktu tidak cukup, maka harus tabung dari Reigns yang akhirnya membuat dari arah Joshi. Mereka tidak akan menggunakan gol secara cepat. Polystar pun kali ini akan kembali mengincar supaya menjadi game Liquid ID. Satu wave jarak tengah akan coba dimanfaatkan kembali dan harusnya ada menjadi one break untuk arah mencoba untuk menang. Buat tenaga